Selamat pagi semuanya anak-anakku, semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Hari ini Bapak akan bahas sebuah materi atletik, yaitu tentang sejarah dan asal-usul serta cabang-cabang olahraga yang mengenai tentang atletik. Simak video berikut ini. 9 cabang olahraga atletik dengan sejarah dan penjelasannya. Untuk kalian yang belum tahu, cabang olahraga atletik adalah salah satu jenis olahraga tertua yang ada di dunia. Ada beberapa macam cabang olahraga atletik yang dipertandingkan dalam event olahraga internasional. Mungkin kalian hanya mengetahui beberapa saja yang memang populer di dunia olahraga. Namun sebenarnya ada banyak cabang olahraga atletik yang mungkin luput dari perhatian kalian. Padahal tak kalah seru dibanding dengan cabang olahraga atletik lainnya. Sejarah singkat cabang olahraga atletik. Berdasarkan sejarahnya, atletik ini berasal dari bahasa Yunani, ethelon, yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada 776 sebelum Masehi. Cabang olahraga atletik yang dipertandingkan saat itu hanya satu, lari. Dalam perkembangannya, walaupun atletik telah ada dari sejak lama, namun, organisasi atletik internasional baru berbentuk pada tanggal 17 Juli 1912 pada Olimpiade kelima di Stockholm, Swedia dengan nama International Amateur Athletic Federation yang disingkat IAAF. Sejak saat itu, atletik mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Indonesia, olahraga atletik mulai berkembang dan dikenal masyarakat secara luas setelah terbentuknya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau biasa disingkat dengan PASI pada 3 September 1950. Macam-macam cabang olahraga atletik. Selain olahraga lari yang telah populer di masyarakat, ini adalah beberapa cabang olahraga atletik yang mungkin kamu lupa. Cabang olahraga ini juga eksis dalam dunia olahraga. Berikut beberapa di antaranya dengan penjelasannya. 1. Lari. Lari menjadi induk dari semua olahraga yang ada di dunia. Dalam perkembangannya, lari dibagi dengan beberapa jenis dan nomor. Ada lari jarak pendek dengan 3 nomor, yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lalu ada lari jarak menengah dengan nomor 800 meter dan 1500 meter. Kemudian lari jarak jauh yang mempertandingkan nomor lari 5000 meter, 10.000 meter, dan 42.195 meter. Selain itu, ada juga lari estafet yang dilakukan secara bergantian dengan 4 pelari menggunakan tongkat. Namun lari estafet yaitu 4x100, 4x400. Terakhir adalah lari gawang. Ini adalah jenis lari yang menggunakan beberapa rintangan semacam gawang kecil dengan jarak tertentu. Nomor lari gawang ada 110 meter dan 400 meter. 2. Jalan cepat. Bedanya dengan lari, gerakan pada cabang olahraga atletik jalan cepat dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan terputus dengan area tanah. Setiap kali melangkah, maka kaki harus menyentuh tanah sebelum kaki yang satunya akan melangkah ke depan. 3. Lompat jauh. Ini adalah cabang olahraga atletik dengan mempertandingkan jarak terjauh lompatan sebagai pemenangnya. Kamu harus lari sekencang mungkin sebelum akhirnya melompat dengan mendarat di atas bak yang berisi pasir. Ada beberapa gaya untuk lompat jauh. Gaya jingkok, gaya menggantung atau jingkat, dan gaya berjalan di udara atau yang disebut walking in the air. 4. Lompat tinggi. Lompat tinggi adalah cabang olahraga atletik yang berupa lompatan, lompat tinggi,
juga merupakan gerakan yang dilakukan untuk melompat setinggi-tingginya melewati mistar atau penghalang setinggi-tingginya. Atlet yang melompat paling tinggi tanpa mengenai mistar adalah pemenangnya. 5. Lompat gala. Hampir sama dengan lompat tinggi. Lompat gala juga gerakan untuk melompat setinggi-tingginya dengan melewati mistar. Namun pada lompat gala kamu diharuskan menggunakan gala untuk mencapai lompatan tertinggi. Pelompat dalam lompat gala tidak boleh menjatuhkan mistar atau pembatas yang menghalang, karena jika pelompat menjatuhkan mistar tersebut sebanyak 3 kali, maka si pelompat akan didiskualifikasi. 6. Tolak peluru. Tolak peluru adalah cabang olahraga atletik di bagian lempar, di mana benda yang dilempar adalah peluru yang terbuat dari logam besi bulat. Tolak peluru dilakukan dengan cara mendorong atau menolak peluru sejauh-jauhnya dengan menggunakan satu tangan. 7. Lempar lembing. Lempar lembing juga bagian dari cabang olahraga atletik dalam kategori lempar, di mana benda yang digunakan merupakan tombak panjang yang berujung runcing. Tujuan dari lempar lembing yaitu untuk melempar lembing atau tombak sejauh-jauhnya. 8. Lempar cakram. Cabang olahraga atletik ini menjadi bagian dari kategori melempar. Benda yang digunakan berupa cakram yang biasanya terbuat dari kayu dan lempengan besi yang berbentuk bulat. Atlet yang terjauh dalam melempar adalah pemenangnya. 9. Lontar martil. Lontar martil atau lempar martil menjadi cabang olahraga atletik dari kategori melempar yang terakhir. Hampir sama dengan melempar cakram, di mana pemenang ditentukan berdasarkan jauh hasilnya lemparan. Martil yang digunakan memiliki bobot berbeda-beda. Terima kasih anak-anakku yang sudah menonton video ini. Apabila ada sesuatu yang kalian tidak pahami, silakan kalian tanyakan melalui WA Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.